Safar otai safar. Ustaz, tadi ada disebutkan sifat salbiyah dan subutiyah. Apakah itu? Ada berapa jenisnya, Ustaz? Allahu Akbar. Bagus. Terima kasih. Safar otai safar. Pertama, Ustaz nak beritahu, nama Allah sangat banyak. Al-Asma'ul Husna sebenarnya sangat banyak. Bukan hanya 99. 99 itu disebut, itu syarat untuk masuk syurga. Bila ditanya, Pak Ustaz, dari mana Pak Ustaz tahu nama Allah lebih dari 99? Sedangkan Nabi ada sebut, Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang memeliharanya, dia layak masuk syurga. Kata ulama akidah, Nabi pernah mengajar, kalau kita sedang bersedih, doalah. Ya Allah, aku bertawassul kepada nama-nama-Mu. Aku bertawassul kepadamu melalui nama-nama-Mu yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, Quran. Dan aku bertawassul kepadamu dengan nama-nama-Mu yang Engkau ajar kepada Nabi-Mu, Rasul-Mu. Maknanya dalam hadis. Dan aku mohon kepadamu melalui nama-nama-Mu yang Engkau simpan di dalam khazanah ilmu ghaib-Mu. Kiranya Engkau hilangkanlah rasa kesedihanku. Sebagai contoh, ada perkataan, aku mohon kepadamu melalui nama-nama-Mu yang Engkau simpan di dalam ilmu ghaib di sisi-Mu. Ini memberi isyarat, kata ulama akidah, nama Allah ada yang Allah tidak beritahu, tidak disebut dalam Quran, tidak diberitahu pada Nabi. Itu maksudnya nama Allah sebenarnya lebih dari 99. 99 itu hanya disebut sebagai syarat untuk masuk syurga. Nah, terhadap 99 nama Allah ini ada ketetapan dalam ilmu Al-Asma'ul Husna. Di dalam setiap nama Allah mesti ada sifat Allah. Nama lain, kita memanggil Allah melalui nama. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Sami, Ya Basir, Ya Razzaq. Di dalam setiap nama Allah, mesti ada sifat Allah. Al-Hayyu itu nama, sifat yang ada di dalam Al-Hayyu, hayat. Hayat maknanya sibut, hidup. Betul tak? Mustahil Allah menamakan Maha Hidup kalau dia itu sendiri tidak hidup atau mati. Mustahil. Kalau Allah menamakan dirinya Al-Alim, mustahil Allah itu jahil. Kalau Allah mengatakan dia Al-Qawi, Maha Kuat, mustahil dia lemah. Yes. Ringkasnya, dalam 99 nama Allah, di situ saja ada 99 sifat Allah. Ini yang Ustaz selalu sebut. Siapa yang membatasi? Hanya 20 sifat. Siapa? Padahal syarat untuk masuk syurga mesti mengetahui 99 sifat. Karena setiap nama Allah ada sifat. Okey. Sifat Allah terbagi dua pada garis besarnya. Segala sifat kesempurnaan namanya subutiyah. Jika Allah menafikan sifat kekurangan dari dirinya, namanya salbiyah. Ustaz buat contoh, mudah saja. Dalam ayatul kursi, Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. Betul tak itu sifat sempurna? Subutiyah. Al-Qayyum, mengurus makhluk terus-menerus tanpa henti. Subutiyah. Karena sifat kesempurnaan. Lalu Allah sifati dirinya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum.
Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Itu salbiyah. Karena Allah menafikan dari dirinya sifat ngantuk dan tidur. Tidak ada sifat itu di sisi Allah. Jadi garis besarnya subutiyah dan salbiyah. Bila compare antara salbiyah dengan subutiyah, sifat subutiyah tertera dalam Quran dan hadis Nabi yang paling banyak. Bukan salbiyah. Nah, subutiyah pula, sifat kesempurnaan ini terbagi dua pula. Kalau sifat itu senantiasa ada pada diri Allah, tak pernah renggang dengan zatnya, dipanggil subutiyah zatiyah. Sifat kesempurnaan itu tidak renggang daripada zat Allah. Umpamanya Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. Betul tak? Hidup di sisi Allah tak pernah renggang sehingga Allah mati. Tidak. Senantiasa Allah itu hidup. Tetapi apabila subutiyah itu sifat kesempurnaan berkaitan dengan kehendaknya, maka dia dipanggil subutiyah fi'liyah. Subutiyah fi'liyah. Fi'il, perbuatan Allah. Umpamanya Allah mencipta. Maha pencipta, betul tak itu subutiyah sifat kesempurnaan? Betul tak Allah mencipta sesuai dengan apa yang dia kehendaki? Allah memberi rezeki, betul tak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki? Bila berkaitan dengan kehendak, maka dia panggil dengan subutiyah fi'liyah. Nah, ada satu lagi. Walaupun Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki, walaupun Allah memberi rezeki pada siapa yang dikehendaki, tapi hidayah itu mendatang, rezeki itu mendatang, ada kaitan dengan ikhtiar dan usaha manusia. Atas dasar itu, untuk Al-Hadi, Maha Pemberi Hidayah, Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki, dia dipanggil subutiyah karena itu sifat kesempurnaan. Subutiyah yang mana satu? Fi'liyah, sebab itu ada kaitannya dengan kehendak Allah. Dan ada satu lagi, ikhtiyariyah, karena ia Allah bagi ada kaitannya dengan usaha makhluk. Sebabnya Ar-Razzaq, macam Ustaz sebutkan tadi, dia termasuk ke dalam subutiyah, fi'liyah, ikhtiyariyah. Termasuk mencari ilmu. Allah bagi ilmu pada siapa yang dikehendaki, maka dia dipanggil subutiyah fi'liyah. Tapi ilmu tidak datang sendiri, dia kena usaha. Itu sebabnya dia dipanggil subutiyah fi'liyah ikhtiyariyah. Okey, mungkin terlalu panjang jawabannya, tapi demikianlah baru kita boleh faham insya-Allah. Yang kedua, Jun Ujang. Assalamualaikum Ustaz. Bila salat duha, masa sujud sebelum memberi salam, saya baca Ar-Razzaq 40 kali. Bolehkah Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah di dalam sujud. Oleh sebab itu, panjangkan sujudmu dan perbanyakkan doa di dalamnya. Oleh sebab itu tidak salah bila kita memperpanjang sujud, kita isi dengan doa. Cuma bila dipanggil Ya Razak, belum cukup. Itu hanya memanggil, wahai Allah yang Maha Pemberi rezeki. Mintalah setelah itu. Sebagai contoh, Ya Razak, urzuqni. Baru sempurna. Wahai Allah yang Maha Pemberi rezeki, limpahkanlah rezekimu padaku. Ya Razak, urzuqni. Minta dikasihani atau dicintai. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Ya Latif, wahai yang Maha lemah lembut, lembutkanlah hatiku. Ultuf qalbi. Macam itu. Atau paling kurang, tak dapat kita ungkapkan dalam bahasa Arab,
Kita panggil ya Razak, tapi dalam hati macam kita jelaskan semalam, minta sesuatu. Minta sesuatu. Dalam hati. Sebab Allah mengetahui segala-galanya. Khabirum basir. Kita dah jelaskan tadi. Yang ketiga, maaf. Itu yang ketiga tadi rupanya. Yang kedua, Rahim Al-Mansur. Assalamualaikum Ustaz, mohon jelaskan tuntutan ikhlas. Salah satu syarat ibadat akan diterima oleh Allah. Akan diterima oleh Allah. Hadirin dan hadirat, hari Ahad, 2 Ahad yang lalu, Ahad yang lalu, ini kalau hari ini Selasa, Ahad 2 hari yang lalu, dalam kuliah online untuk masyarakat Muslimat Doha, Qatar, Ustaz ada sebut jenis-jenis ibadat. Ada ibadat hati, ada ibadat badan, ada ibadat harta, dan ada ibadat lisan. Dari semua jenis ibadat itu, ibadat yang paling utama adalah ibadatul qalbi, ibadat hati. Kita bersedekah zakat, ibadat harta. Kita salat, puasa, ibadat badan. Kita berzikir, ibadat lisan. Semuanya itu Allah tak akan terima kalau tidak betul ibadat hatinya. Ibadat hati yang paling utama adalah ikhlas. Itu sebabnya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala amal diterima oleh Allah berdasarkan niat. Niat yang ikhlas. Dan ikhlas itu adalah ibadatul qalbi. Okey, itu jawaban Ustaz secara ringkas. Nah, yang keempat, Judijah. Soalannya Ustaz, pertanyaan, Allah menyuruh kita jaga keluarga dari api neraka. Adakah maksud keluarga di sini suami isteri dan anak-anak dan mak ayah sahaja? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu, anfusakum wa ahlikum, dan ahli keluargamu dari api neraka. Yang dimaksudkan ahli keluarga yang paling utama sekali suami isteri, ibu bapa, anak-anak, cucu cicit. Juga termasuk rezeki, termasuk keluarga, kaum kerabat, uncle, auntie, cousin, sepupu. Semuanya ini adalah termasuk. Namanya pun kerabat, orang dekat. Tentu kedekatannya berbeza-bezalah. Sebagaimana dalam faraid. Mana yang paling utama untuk mendapat faraid, pembahagian harta pusaka, itu yang paling dekat. Suami, isteri, ayah, ibu, anak-anak, uncle, auntie sedikit jauh, tapi termasuk keluarga. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sedih bila 2 uncle-nya tidak ikut memeluk Islam, Abu Lahab dan Abu Talib. Itu keluarga. Sampai beliau katakan kepada kaum keluarganya, wahai ahli keluarga aku, Nabi gunakan istilah ahli keluarga aku. Kalau aku ini kamu tuduh sebagai pembohong, takkanlah aku ni sanggup berbohong kepada ahli keluarga sendiri. Ya. Beliau cakap ini di depan Abu Lahab, Abu Talib. Kalau aku ini
kamu katakan pembohong. Takkanlah aku ini sanggup berbohong dengan ahli keluargaku sendiri. Jadi bila ditanya termasukkah suami isteri, ibu bapa, anak-anak cucu sajakah? Bagi ustaz, berdasarkan keterangan tadi, termasuk uncle, auntie, cousin, sepupu, ahli keluarga. Ajak mereka supaya terhindar dari api neraka. Nah, bila ditanya, macam mana cara ustaz untuk terhindar dari api neraka? Lihat surat Saf, ayat 10 dan 11. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Orang-orang yang beriman. Allah tanya, Allah panggil, "Hei orang beriman, maukah kamu sekalian aku tunjuk satu perniagaan atau cara agar kamu boleh terhindar dari azabku yang pedih?" Lalu Allah Subhanahu wa taala explain pada ayat berikut. Tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Pertama sekali, kamu mesti beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Nah, disebut iman dulu. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu hendak bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan hartamu dan dengan dirimu. Maknanya amal saleh. Mungkin dengan salat, mungkin dengan puasa, mungkin dengan infak, sedekah, wakaf, harta dan diri. Lalu apa kata Allah? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang dua ini, yaitu iman dan amal saleh, khairul lakum, better for you, in kuntum ta'lamun, jika kamu benar-benar tahu. Allah yang sebut, cara untuk terhindar dari api neraka adalah iman dan amal saleh. Semua kita tahu, untuk terhindar daripada gigitan nyamuk, pakai kelambu, pakai obat nyamuk. Ingin terhindar daripada harimau memasuki kawasan rumah, kasih pagar. Macam mana cara untuk terhindar dari api neraka? Allah yang sebut. Mantapkan iman, itu rezeki hati, dan amal saleh. Dan amal saleh. Sama ada dalam bentuk keuangan, harta, atau diri berbuat sesuatu yang diridai oleh Allah. Okey. Yang kelima, Siti Hufi. Assalamualaikum Ustaz, macam mana nak join Telegram Uday? Telegram. Siti Hufi, senang saja beri Ustaz telefon number dan pastikan sudah ada di dalam handphone Hufi Telegram. Nanti Ustaz masukkan insya-Allah. Sebab ada Telegram yang Ustaz namakan Uday Group atau Tanya Uday. Di situ ada Telegram, boleh masuk di situ. WhatsApp juga boleh. Okey. Boleh buat pertanyaan, nanti Ustaz jawab insya-Allah. Tapi bagi yang ingin mendapat Ustaz punya number, silakan kalau ingin catat 012 205 6040. 012 205 6040. Baik. Yang keenam, Judijah. Soalannya Ustaz, macam mana kalau kita minta pada Allah A tetapi dapat B? Minta sesuatu tapi dapat yang lain. Adakah kita boleh berusaha mendapat A juga? Sebab ada yang mengatakan kalau kita masih berusaha untuk mendapat A, macam kita tak reda. Betulkah Ustaz?
Bila kita meminta, kita berdoa, meminta berdoa samalah, memohon. Judija kena ingat. Dan juga kepada para pemirsa, Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, pasti aku akan kabulkan. Mungkin ada yang bertanya, berapa lama Ustaz saya sudah berdoa tapi mengapa Allah tak bagi juga? Ini bermakna orang tersebut kurang memahami makna pengkabulan doa. Pengkabulan doa ada 3 maknanya. Kalau Allah dah sebut, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepada aku, niscaya aku kabulkan doamu. Betul tak ini janji Allah? Apalagi kita sudah jadi orang baik. Salat rajin, qiyamul lail, puasa sunat, baca Quran. Baik dengan orang lain, lebih-lebih lagi ibu bapa. Lalu kita kadang-kadang tertanya-tanya, mengapa doa saya selama ini tidak Allah kabulkan padahal saya sudah buat baik? Untuk orang seperti ini perlu tahu bahawa pengkabulan doa dari Allah ada 3 jenis. Pertama, apa yang kita minta Allah akan bagi. Minta A, Allah akan bagi A. Yang kedua, kita minta A, Allah tidak bagi A. Sebab Allah tahu bila apa yang dia minta dia bagi, dia akan jadi orang yang leka, lalai. Dia akan jadi orang yang lakukan dengan rezeki tersebut jalan-jalan yang tidak Allah redai. Allah tahu. Betul tak? Allah tahu segala yang future. Jadi dengan tidak Allah bagi itu sebenarnya kabul. Kan membawa kebaikan untuk dia. Dia minta harta yang banyak. Allah tahu bila dibagi harta, membuat dia akan jadi orang yang leka. Lalu Allah tidak bagi. Betul tak tidak bagi itu baik baginya? Itu kabul juga. Dan makna pengkabulan yang ketiga. Dia minta. Tapi Allah delay pengkabulannya di akhirat nanti. Bukan di dunia. Itu semua ketiga-tiganya mengandung makna pengkabulan doa. Cuma yang mana satu? Terserah pada Allah. Itu sebabnya kita hendaklah selalu meminta berlapik. Ya Allah, berilah aku harta sekiranya perbanyakan harta itu baik bagiku. Ya Allah, berilah aku anak sekiranya mempunyai anak itu baik bagiku. Ia memberi makna kalau sampai tua dah sampai 20 tahun, 30 tahun tak dapat anak, padahal minta selalu anak. Allah tak bagi, itu memberi isyarat, besar kemungkinan bila diberi anak hanya akan menyusahkan dia saja. Kabul juga namanya. Wallahu a'lam. Yang ketujuh, judijah lagi, rezeki sudah tertulis. Karena kita berusaha untuk dapat rezeki itu. Kalau beliau tidak berusaha untuk sesuatu, apakah rezeki yang sudah tertulis itu dia akan dapat? Hadirin dan hadirat, kita baru sebut tadi. Rezeki itu, pemberi rezeki ini adalah sifat subutiyah, kesempurnaan Allah. Dan dia ada kaitannya dengan kehendak Allah. Tidak bagi kepada siapa dalam jumlah berapa, ada kaitan dengan kehendak Allah. Itu sebabnya dipanggil subutiyah fi'liyah. Dan rezeki kita peroleh berdasarkan usaha kita. Tapi usaha kita bukan penentu. Usaha bukan penentu. Kita hanya berusaha, tapi yang menentukan berapa kadarnya itu Allah yang menentukan.
Cuma kata para ulama, untuk mendapat kejayaan di dunia tak sama dengan mendapat kejayaan di akhirat. Kejayaan di dunia sangat ditentukan dengan usaha. Untuk mendapat rezeki sangat ditentukan oleh usaha. Bukan iman, bukan ikhlas. Itu sebabnya kalau disenaraikan sekian puluh orang yang terkaya di Malaysia, barangkali 8 daripada yang teratas itu semua orang kafir. Mereka tak beriman, malah buat syirik. Itu sebabnya yang paling menentukan kejayaan di dunia bukan Islamnya seseorang, bukan imannya, tapi usahanya. Coba lihat, bila ada SPM, ujian akhir sekolah menengah, mengapa kadang-kadang BM, bahasa Malaysia, Chinese, yang kadang-kadang cemerlang. Anak Melayu kadang-kadang fail. Ada kaitan tak dengan ulang kaji, kerajinan belajar? Oleh sebab itu, walaupun beriman, tapi malas, akan miskin juga. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Tapi kejayaan di akhirat, no. Bukan terletak pada usaha. Usaha betul juga, tapi yang paling utama sekali, keimanan. Imanan, qalb, hati. Rezeki, rizqul qulub, bukan rizqul abdan. Tapi kalau selain dapat rizqul qulub, iman, Islam, tapi pada masa yang sama juga kaya, lagi bagus. Bina masjid, bina sekolah tahfiz Al-Quran, bina rumah anak yatim, bina rumah sakit Islam, lagi bagus. Tapi bila kita compare dua rezeki tadi, rizqul qulub adalah lebih utama daripada rizqul abdan. Okey, yang ke-8. Yang ke-8, oh, tolong jangan tambah lagi. Ada 3 lagi pertanyaan. Neng ikhlas tulus. Bolehkah kita doakan supaya Allah menyekat rezeki haram seseorang yang profesinya sebagai pelacur dan pengamal sihir? Niat sebegitu untuk menyelamatkan kemaksiatan dan yang meningkat di kalangan orang Islam. Bagi pandangan Ustaz, boleh. Sebab setengah ulama ada yang berpendapat Nabi Musa pernah memohon pada Allah supaya Allah sekat rezeki Fir'aun. Sebab semakin kaya Fir'aun, semakin durhaka pada Allah. Semakin kuat memberi tekanan kepada Musa dan Bani Israel. Gara-gara dia kaya, dia hidup mewah. Nabi Musa pernah memohon pada Allah supaya Allah ambil balik rezeki yang Allah anugerahkan. Sebab semakin kaya, semakin durhaka. Itu hujah Ustaz. Oleh sebab itu, bila ada orang itu dapat rezeki melalui pelacuran, ya Allah, sekatkanlah supaya dia berubah kepada kerjaya yang lain. Dan sebagainya. Ummu Atifah. Salam Ustaz, Alhamdulillah atas rezeki yang Allah limpahkan kepada saya kerana dapat berguru dengan Ustaz untuk menambah ilmu. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Soalan saya, Allah beri kita rezeki dalam pelbagai cara. Apakah yang kita, apabila kita ditimpa musibah atau sembarang kesulitan, kita boleh menganggap ianya rezeki dari Allah juga, karena yakin bahawa di sebalik keburukan pasti ada kebaikan. Mohon pencerahan dari Ustaz. Hadirin dan hadirat, rezeki yang datang dari Allah ada berbagai. Hatta ditimpa musibah pun rezeki. Allahu Akbar. Ustaz, macam mana pula musibah itu jadi rezeki? Di dalam salah satu tafsir,
Tafsir Ad-Durrul Mansur. Ustaz ada baca. Para sahabat apabila ditimpa musibah, sakit, mereka ucap Alhamdulillah. Bukan sekali, 4 kali. 4 kali. Alhamdulillah. 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 Lalu diurai oleh ulama tafsir. Alhamdulillah kali pertama bila dapat sakit, karena Nabi bersabda, Innallaha idza ahabba imra'an ibtalah. Sesungguhnya Allah apabila menyayangi seseorang, diujinya orang itu. Diturunkannya musibah pada orang itu. Betul tak seseorang apabila musibah, dia akan ingat pada Allah? Ya Allah, oh my God. Alhamdulillah. Sebab selama ini, selagi tidak sakit, tak ingat Tuhan. Bila dah sakit, baru ingat Tuhan. Itu maksudnya. Yang kedua, kata Nabi, tidak seorang pun yang ditimpa musibah, tidak seorang pun yang ditimpa penyakit, Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskan dosa-dosanya, walaupun tercucuk selumbar di kulit harinya. Sekecil itu, tidak ada alasan bagi Allah menghapuskan dosa-dosanya. Betul tak? Penghapusan dosa juga nikmat. Yang ketiga, dengan ditimpa musibah, dia boleh sabar. Barulah datang sabar bila ditimpa musibah. Dan sabar itu ganjarannya bighairi hisab, unlimited. Dan yang keempat, musibah ada 2 macam. Ada musibah dunia, ada musibah agama. Kalau sekedar hidup miskin, kalau sekedar sakit, itu tidak mendatangkan apa-apa dosa. Itu namanya musibah dunia. Ada satu lagi musibah yang berbahaya. Apabila seseorang itu dengan diberi oleh Allah kecantikan, lalu dia melacurkan diri. Dia jual kecantikannya untuk mendapat uang. Dijadikan sebagai wanita simpanan oleh orang-orang yang hidup mewah. Itu musibah agama. Yang itu tak boleh. Nah, sekedar sakit, sekedar kurang duit, itu musibah dunia. Alhamdulillah. Ini sebagaimana contohnya sikap Nabi Yusuf ketika dia ajak Zulaikha berzina di tempat yang tertutup. Apa kata Yusuf? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Oh Tuhan, wanita ini ugut aku kalau tidak memenuhi kehendaknya. Dia akan penjara aku karena suaminya seorang menteri. Lalu Nabi Yusuf berdoa, oh Tuhan, masuk penjara aku lebih suka daripada berzina dengan wanita itu. Di sini ada 2 musibah. Berzina musibah agama. Masuk penjara musibah dunia. Tak dosa pun. Apalagi Yusuf tidak buat dosa. Penjelasannya panjang. Cuma sepintas selalu Ustaz ingin katakan, bila ada keburukan, tak semestinya keburukan itu buruk bagi kita. Allah berfirman dalam banyak ayat, fa'asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Fa'asa an tukrihu syai'an fahuwa khairul lakum. Ada kemungkinan apa yang kamu suka itu buruk bagimu. Dan ada kemungkinan apa yang kau benci itu justru baik bagimu. Oleh sebab itu orang yang beriman, mereka senantiasa ucap Alhamdulillah. Sebagaimana yang diajar oleh Nabi, bila kamu mendapat berita baik, sebutlah Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Tapi bila kamu dapat berita buruk, bacalah Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Lihat, semuanya Alhamdulillah. Begitu Ummu Atifah. Yang ke-10, second last, Ahmad
atau Zahrah Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Adakah doa Hana boleh dibuat dalam salat? Adakah doa Hana boleh dibuat dalam salat dan sujud sebelum salam? Tidak selepas salam? Oh, bukan Hana, mungkin hanya. Adakah doa hanya boleh dibuat dalam salat atau dalam sujud sebelum salam, tidak selepas salam? Yes, bukan hana tapi hanya. Dengan kata lain, pertanyaan Ibu Zahra Ahmad, doa itu kita panjatkan kepada Allah pada dua tempat sajakah yang pernah disebut oleh Nabi? Pertama dalam sujud, Ustaz tadi dah baca, tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah dalam sujud. Oleh sebab itu panjangkan sujudmu, perbanyakkan doa di dalamnya. Khasnya bila kita sujud salat sendirian, bukan berjamaah. Berjamaah perlu ikut imam. Yang kedua, tempat doa yang paling bagus dalam salat adalah sabda Nabi, apabila kamu selesai membaca tahiyat akhir, is'alu ma syi'tum. Mintalah kepada Allah apa saja yang engkau ingin minta. Kata ulama hadis, untuk kebahagiaan dunia ke kebahagiaan akhirat ke, minta sebelum kamu salam. Penjelasannya Ibu Zahra, memohon atau berdoa di dalam salat adalah better, lebih baik. Inilah yang selalu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa menafikan. Habis salat juga boleh. Habis salat juga boleh. Tetapi kata para ulama, bila dibandingkan bila dibandingkan permintaan dalam salat dengan di luar salat, permintaan dalam salat adalah lebih baik, sebab ketika itu kita sedang bercakap-cakap dengan Allah, sedang mengutarakan hajat kita kepada Allah. Lebih-lebih lagi ketika sujud atau sebelum tahiyat akhir berakhir atau sebelum salam. Bayangkan kalau kita ke istana sultan, kita ingin dapat sesuatu. Mana yang lebih baik untuk kita utarakan hajat kita? Ketika berhadapan dengan sultan kah, atau sudah keluar istana baru nak minta? Mintalah ketika berhadapan dengan sultan. Tuanku, patik begini, daripada di luar. Ustaz tidak bermaksud nak menyamakan Allah dengan sultan, tapi prinsipnya macam itu. Namun demikian, doa tidak hanya dalam salat. Di luar salat juga boleh. Di luar salat juga boleh. Apalagi pada timing-timing yang sangat bagus. Nabi pernah menyebut, di antara timing yang paling makbul adalah in between azan dan qamat. Betul tak itu di luar salat? Doa yang paling makbul ialah ketika hujan sedang turun lebat. Doa yang paling makbul ialah pada sepertiga akhir malam. Tak semestinya dalam salat. Demikian. Namun demikian kita berani mengatakan doa dalam salat itu adalah lebih baik. Yang terakhir, Alwiyah Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah lepas salat asar kita sebut Ya Rahman, Ya Rahim sebanyak mungkin, dan selepas itu kita berdoa minta dipermudahkan urusan dan hajat kita? Terima kasih. Boleh memanggil Ya Rahman, Ya Rahim tidak hanya lepas salat asar. Setiap selesai salat fardu, dia termasuk timing yang makbul. Cuma kata para ulama, ini kata para ulama, berdasarkan hadis Nabi, hari Jumaat
Ada satu timing ketika yang tak seorang pun berdoa kecuali Allah kabulkan. Itu hari Jumaat. Ada yang mengatakan in between dua khutbah. Ada yang mengatakan setelah selesai salat Jumaat. Tapi majoriti ulama berpendapat timing hari Jumaat yang paling makbul jika berdoa adalah setelah salat asar sampai ke maghrib. Yang itu boleh. Tapi bukan amalan ya Rahman ya Rahim pada selesai salat asar semua hari. Bukan. Tapi pada hari Jumaat, after asar, sebelum maghrib, itu timing yang sangat makbul jika kita berdoa. Lengkaplah 2 jam pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi esok insya-Allah. Minta maaf kalau ada kekurangan dan kekasaran. Segala yang baik yang Ustaz sampaikan berkat taufik Allah ingatkan Ustaz ayat-ayat dan hadis-hadis tertentu. Semuanya itu anugerah ilahi dan itu yang dipanggil dengan rizqul qulub. Semuanya daripada Allah, segala yang baik, segala kekurangan, kekasaran itu daripada Ustaz sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.